untuk apa yang Tuhan pikirkan bagi hidup kami. Bahkan kami sendiri tidak pernah memikirkannya. Engkau melihat jauh dari apa yang kami pikirkan. Engkau mengorbankan dirimu untuk kami yang lemah, yang berdosa. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Untuk kami mengingat, merenungkan pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan iman kami, untuk kami mau mengiring Yesus, mengikut Yesus lebih kuat lagi, lebih teguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, hati kami, telinga rohani kami, pikiran kami, akal budi kami tundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih teman-teman tim musik dan WL Singer. Baik Bapak Ibu, Shalom. Ya, ini yang maju pemain pengganti ya. Karena Bu Gembala sedang banyak kegiatan, banyak urusan, termasuk Tante Lin ya, lagi merawat Tante Lin. Saya diminta untuk menggantikan hari ini dan kita akan belajar. Jadi Bapak Ibu, untuk ini di gereja-gereja seperti kita itu kurang penghayatan ya. Misalkan kaitannya dengan kalender gerejawi ya, saya berulang-ulang misalkan kalau kita mengikuti, mungkin mengikuti di ibadah-ibadah gereja lain begitu, khususnya yang Protestan, hari ini itu namanya Minggu Prapaskah ke-6. Jadi Prapaskah ke-6 atau seminggu sebelum Paskah ya, atau minggu ini itu dirayakan sebagai Minggu Palma. Ya, Minggu Palem. Tadi sebenarnya saya mau cari palem, tapi di mana ada palem di sini. Dan itu kita nggak pernah biasakan ya. Jadi penghayatan itu menurut saya sangat menarik dan saya mengikuti ya. Jadi saya mengikuti satu gereja di Jakarta Protestan begitu. Tapi saya senang sekali dari ibadah dari awal sampai akhir itu hikmatnya luar biasa. Ya, jadi dengan sederhana tapi dilakukan penuh penghayatan. Misalkan minggu seperti ini ya. Nah, jadi ini kita Minggu Prapaskah ke-6 ya, dan Minggu Palma ya. Jadi ini artinya minggu depan kan kita Paskah ya, dan nanti Jumat itu Jumat Agung. Jadi ini katakanlah persiapan di situ, dan saya berharap Bapak Ibu menghayati hal seperti itu. Termasuk di bulan ini ya, kita belajar tentang pengorbanan karena dalam rangka Jumat Agung dan Paskah. Nah, kita akan belajar temanya itu boros yang benar. Nah, Bapak Ibu nih, ibu-ibu ya khususnya mungkin, ada nggak sih boros yang benar? Ada nggak boros yang benar? Boros itu baik atau enggak? Ibu-ibu, boros itu baik atau enggak? Enggak baik ya. Tapi kira-kira pernah nggak kita terpikirkan ada boros tapi benar begitu? Misalkan, ayo Bapak Ibu punya nggak contoh? Aku menghabiskan uang sekian juta
Itu boros tapi benar. Mengeluarkan uang 50 juta kalau untuk perawatan di rumah sakit boros enggak? Dihitung boros enggak? Ya. Untuk operasi ya di rumah sakit atau pengobatan lah di rumah sakit 50 juta boros enggak? Terhitung boros enggak Bapak Ibu? Halo? Boros enggak? Hah? Boros ya? Berarti nggak usah dirawat ya, nggak usah dibayar. Tapi kalau kita menghabiskan misalkan belanja bulanan tuh 4 juta, tapi belanja bulanannya kebutuhan kita itu habisnya 10 juta, itu boros nggak? Itu boros. Harusnya 4 juta aja cukup, tapi 10 juta ngapain? Nah itu boros. Tapi 50 juta untuk membayar rumah sakit, boros nggak? Ya enggak lah. Ya harusnya janganlah ngapain bayar rumah sakit gitu ya. Harusnya. Lah emangnya BPJS kemana? Enggak gitu maksudnya. Tapi pengeluaran 50 juta itu enggak boros karena memang kita keluarkan untuk pembiayaan rumah sakit. Ya boros itu tadi. Biaya hidup kita itu 4 juta sebenarnya dari hitungan katakanlah begitu. Tapi kok habisnya 10 juta, untuk apa aja itu 6 juta gitu. Nah itu boros yang ya betul-betul boros. Tapi ada boros yang benar. Nah itu bukan boros berarti kan gitu. Ya istilahnya begitu ya Bapak Ibu. Nah kita mau melihat ya satu peristiwa, itu peristiwa yang memang harus diperingati ya tiap tahun seperti diucapkan di ayat itu. Ya slide berikutnya kita akan membaca di Markus 14 Bapak Ibu silahkan. Ya ini kita akan belajar dari Markus 14, ada di Matius 26 juga, ada di Yohanes 12. Ya Bapak Ibu lihat gambar itu, ingat ya itu kisah di mana Yesus diurapi oleh seorang perempuan namanya Maria. Ya kita baca Markus 14. Kayaknya ada slide-nya, silahkan satu lagi. Ya, saya bacakan ayat 3 sampai 6 ya Bapak Ibu. Silahkan disimak, seperti bisa lebih dari 6 ya. Tapi saya bacakan ayat 3 sampai 6 saja. Ya, silahkan Bapak Ibu dibuka atau bisa lihat di sini ya. Saya berharap bisa membacanya biar tahu konteksnya ya, supaya nangkapnya lebih baik begitu. Saya bacakan ya, Markus 14, saya baca mulai ayat 3 ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, saya berharap nanti boleh dikoreksi ya, nanti Bapak Ibu boleh kalau sudah selesai koreksinya. Apakah boros yang benar itu ada enggak gitu. Ya. Kalau kita membaca ayat ini ya, slide berikutnya, memang itu ada dua reaksi ya. Berikutnya lagi, yang pertama kita membaca dari ayat itu ya Bapak Ibu bisa lihat di ayat di Alkitabnya masing-masing, kita ada dua reaksi tadi. Murid-murid ya, murid-murid bilang apa? Untuk apa pemborosan ini? Itu bisa dijual mahal. 300 dinar, nanti kita lihat ya, 300 dinar itu kalau kita total itu berapa. Jadi murid-murid itu gusar
besar itu marah gitu ya, nggak setuju kalau perempuan itu membuang minyak narwastu yang mahal itu untuk mengurapi Yesus. Nah ini mungkin kalau Bapak Ibu nanti membandingkan 3 ayat ya, 3 bagian ya, di Matius, di Markus, Yohanes itu agak berbeda ceritanya. Yang Matius, Markus sih mirip ya, tapi kalau di Yohanes itu langsung ke kaki ya. Kalau yang kita baca tadi dari mana? Kepala ya, karena memang minyak itu banyak sekali, jadi kemungkinan besar ya itu yang diurapi memang dari kepala, jadi ngalir lah sampai kaki. Nah yang dilap itu di kaki. Jadi itu peristiwa yang sama. Kalau kita baca tadi di rumah Simon, tapi kalau di Yohanes itu di rumah siapa? Kalau yang ingat, di rumahnya siapa? Lazarus. Karena di Yohanes 12 itu ya, itu peristiwanya jadi kayak ucapan syukur ya. Bahasa kita dulu mungkin biston, tahu ya biston ya. Jadi setelah Lazarus kan mati sebelumnya, ya kan? Maria, Marta minta datang, ya saudaranya Lazarus datang. Lazarus temenmu, kekasihmu itu, sahabatmu itu mati. Dan Yesus datang. Nah Yesus membangkitkan Lazarus. Nah peristiwa ini kalau di Yohanes itu setelah kebangkitan Lazarus. Jadi ada biston begitu. Ya, di rumahnya Lazarus. Nah, Simon siapa? Kalau yang kita baca tadi itu di Matius, di Markus itu Simon. Simon si kusta, betul ya? Banyak yang menafsirkan itu bapaknya Lazarus. Nah, gitu. Jadi benar kalau Yohanes mencatatnya rumahnya Lazarus. Tapi di Matius, Markus itu di rumah si Simon si kusta yang dulu disembuhkan oleh Yesus juga. Ya, jadi jangan bingung ya Bapak Ibu. Ini kadang-kadang biasanya kalau kita diskusi dengan saudara kita, hal-hal yang sedikit bertentangan itu dia tuh nggak konsisten gitu. Tapi 3 sudut pandang murid itu ceritanya beda-beda, tapi peristiwa yang sama. Ya. Samanya di mana? Misalkan kalau Bapak Ibu nanti lihat di Yohanes itu sama, mengurapi dan komentarnya sama. Kalau di Yohanes jelas, kalau di yang kita baca tadi murid-murid ya nggak jelas, salah seorang murid nggak jelas begitu. Tapi kalau di Yohanes jelas siapa? Siapa yang biasa protes eman-eman duitnya hilang gitu siapa? Bendahara biasanya siapa? Yudas. Yudas bilang eman gitu di Yohanes jelas disebutkan Yudas. Kalau dicatat itu yang nanti itu mengkhianati Yesus. Ya itu jelas ya. Jadi jangan bingung di sana Bapak Ibu, karena itu biasanya kalau ketemu dengan teman-teman di sana itu yang sedikit berbeda jadi serangan kepada kita ya. Jadi ini peristiwa yang sama Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 reaksi. Yang pertama murid-murid ya dimulai oleh Yudas ya, bahwa eman-eman uangnya itu kalau dijual mahal 300 dinar. Bisa diberikan, uangnya bisa diberikan kepada si miskin. Ya kayaknya jiwa sosialnya tinggi banget gitu ya si Yudas itu. Tapi kita lihat ya berikutnya, 300 dinar itu berapa? Ya, jadi menurut mereka untuk apa pemborosan itu? Nah ini hitung-hitungannya ya. Jadi berikutnya betul-betul ya. Jadi kita lihat. Jadi kalau murid-murid bilang untuk apa pemborosan itu? Uangnya bisa dibagi, bisa untuk membantu orang-orang miskin. Karena rupanya memang jumlahnya gede banget Bapak Ibu, 300 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Nah, kita coba lihat ya, kelihatan kan? Meskipun agak samar ya. Di sini jelas banget ya. Kalau tukang di tempat kita ya kalau nggak salah 120, 130 ya, betul ya? Di sini ya. Betul ya? Ya berapa kita ya Pak Ugeng ya. Sekitar itu kan sehari 120, 130 lah. Nah, kalau 300 hari. Nah, berapa? Hitungan saya 39 juta. Jadi yang dipecahkan tadi itu minyak yang habis, nggak
cuman sekejap ya untuk mengurapi Yesus tadi. 39 juta Bapak Ibu. Makanya Yudas ngiler. Wah mana nih duitnya gitu ya. Bisa kita pakai untuk macam-macam gitu. Ya. Uang besar sekali, makanya masuk akal. Murid-murid protes. Masuk akal itu pemborosan. Masuk akal sekali. Nah kita kalau ada di sana kira-kira nanti kira-kira kayak gini gak ya? Ikut setuju Yudas, aku setuju pendapatmu, pemborosan itu. Iso gawe dandan iki ini tuh gitu. Ya kan? 39 juta Bapak Ibu. Bisa beli apa lagi Pak Herman? Nah, ganti keyboard, ganti apa lagi gitu. Banyak yang bisa digunakan 39 juta itu. Hitungannya bendahara kan main ya, jadi langsung si Yudas langsung eman. Kalau dijual kita bisa diakonia, bisa misi kemana-mana. Masuk akal sekali memang ya. Itu reaksi pertama. Jadi Bapak Ibu kalau lihat hitungannya seperti itu ya, jadi ini uang yang mahal ya, uang yang besar sekali ya. Kalaupun satu hari kita itu 60.000 aja 18 juta. Itu tabungan 10 bulan lah kira-kira ya kan. 300 hari eman-eman ya. Padahal itu tabungan yang kita ngempet-ngempet makan. Hari itu sama Maria dipecahkan untuk mengurapi Yesus. Nah reaksi yang kedua berikutnya slide-nya. Dari siapa kita baca tadi? Selain murid-murid, kemudian kita lihat reaksinya Yesus. Yesus berkata demikian, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Gimana kira-kira? Mungkin kita juga tetap sajalah, tetap setuju sama Yudas. Baik bagaimana? 39 juta. Tapi Yesus bilang itu baik. Makanya saya berani kasih judul boros yang benar, karena Yesus bilang 39 juta, 18 juta untuk Yesus. Yesus bilang, ia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Gimana? Murid-murid terus gimana? Pasti ngerundel ya, tadi gusar tadi itu loh. Pasti tetap ngerundel, gimana sih? Jadi apa yang dilakukan Maria itu membuat dua kubu ya. Yesus sendirian sih, itu di luar nalar banyak orang. Di luar nalar para murid Bapak Ibu. Yang menghabiskan 39 juta itu dibilang oleh Yesus itu baik. Di luar nalar kita semua. Enggak logis sama sekali. Gimana ini? Dan kalau nanti ya saya enggak menghubungkan kepada orang miskin ya, mungkin itu ceritanya lain. Karena menarik sebenarnya nanti kalau kita mau diskusi ya. Jadi karena ceritanya menarik ya, karena orang miskin itu akan ada terus. Ya. Orang miskin itu selalu ada di dekat kamu, Yesus bilang begitu. Tapi aku enggak. Ini peringatan, ini persiapan untuk penguburanku. Yudas bilang, murid-murid bilang dikasih ke orang miskin. Tapi Yesus bilang orang miskin akan selalu ada buat kamu. Jadi makanya kalau diakonia ya, itu harus terus dilakukan. Karena orang miskin itu selalu ada. Nah nanti Bapak Ibu PR-nya ya, baca Ulangan 15. Itu bicara ini. Jadi Yesus mengutip Ulangan 15 itu. Orang miskin itu harusnya tidak ada. Karena dulu ya di Israel itu ada semacam tahun pembebasan. Di tahun ke-7 itu harusnya nggak ada orang miskin. Kalau orang kaya membagi semuanya, menolong orang-orang miskin. Harusnya nggak ada orang miskin.
Kayak di negara kita ini, ya kan? Sekian triliun dimakan sendiri, tegel ya kan? Padahal orang miskin banyak. Makanya Yesus bilang orang miskin akan selalu ada di antaramu. Karena yang lain itu korup gitu. Yang lain itu kurang ajar, duitnya rakyat dipangan dewe. Makanya harusnya kalau di Ulangan itu orang miskin gak harus ada, gak akan ada lagi harusnya. Kalau orang kaya, orang baik, dananya semua itu dibagi. Betul gak kalau di Indonesia kayak gitu? Orang bilang Indonesia ini kaya raya, tapi yang kere banyak. Ya karena orang kayanya dimakan sendiri tadi uangnya. Ya kan? Uang tambang, uang emas, semuanya dimakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga rakyatnya miskin. Dihibur dengan apa? Diskon PLN, ya kan? 50% lumayan sih, seneng juga 50%. Apa? PKH, dihibur dengan gitu. Yang lainnya, makanya Yesus bilang, orang miskin akan selalu ada. Makanya itu sebenarnya fungsi gereja juga Bapak Ibu. Nanti lihat ya di Ulangan 15. Makanya apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat sepanjang zaman. Apalagi dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Apa yang dilakukan perempuan itu akan diingat abadi. Karena ini luar biasa. Bahkan perempuan ini di luar ekspektasinya ya, di luar pikirannya dia bahwa rupanya penilaian Yesus itu kayak gitu. Karena cintanya kepada Yesus, dia pecahkan minyak itu untuk mengurapi Yesus. Tapi rupanya itu di luar ekspektasinya, di luar pikirannya dia. Rupanya Yesus menilai itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Memang nggak tahu dia, habis dia mecahkan itu, apakah dia masih punya tabungan lain atau punya masih sebotol berapa lagi, nggak tahu. Tapi kalau kita lihat nilainya, nggak tahu dia masih punya uang lagi nggak. Artinya bisa aja segalanya dia kasih kepada Yesus pada waktu itu. Dan Yesus menilai luar biasa sekali. Jadi berikutnya, boros itu seperti apa? Kalau kita lihat yang dilakukan perempuan tadi dengan dua reaksi ya dari murid-murid dan Yesus. Boros itu seperti apa? Ya, jadi boros yang benar itu kalau tepat sasaran belanjanya. Jadi kita harus punya konsep seperti ini. Oke, itu boros yang dilakukan perempuan itu, tapi itu benar. Ya. Karena cintanya tadi itu Bapak Ibu. Dia menghargai apa yang pernah dia terima dari Yesus. Karena dia sudah menerima pengampunan dari Yesus. Maka dia memberikan segalanya buat Yesus. Jadi kalau kita ya orang Kristen ini sudah menerima segalanya, tapi belum memberikan segalanya, ya kita perlu belajar. Ya makanya kita belajar ya. Apakah Yesus sudah memberikan segalanya? Betul ya. Kita lihat di Filipi pasal 2 Bapak Ibu, slide berikutnya. Ya ini ya. Mulai ayat 5 ya, Filipi pasal 2 ayat 5 saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi apa yang dilakukan perempuan tadi? Karena dia mau membalas apa yang sudah Yesus lakukan. Yesus itu Allah,
Ya, dulu saya sudah pernah sampaikan kaitannya dengan mengampuni. Ya, Yesus itu Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mau mengosongkan dirinya. Kenosis, mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan, saya senang kata ini, bahkan bukan hanya mati biasa Bapak Ibu. Ya, mati biasa itu banyak. Tapi Yesus matinya apa? Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita udah sering tahu ya, sering diungkapkan salib itu untuk siapa. Yesus itu enggak layak disalib Bapak Ibu. Karena dia bukan penjahat, dia bukan pemberontak. Meskipun ya, menurut orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Romawi, Yesus itu pengkhianat. Ya, tadi malam kami dengan teman-teman nonton The Last Supper. Ya. Kan udah nggak di bioskop, jadi udah ada di YouTube. Kami nonton. Yesus itu dicap karena dia itu orang biasa, tapi pengikutnya banyak sekali. Itu yang bikin iri, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Romawi iri. Dia itu nggak punya apa-apa, naiknya keledai dan segala macam, tapi pengikutnya banyak. Dan ya ngaku-ngaku istilahnya begitu ya. Dia itu Mesias, dia itu raja. Dicap sebagai pengkhianat. Makanya disalib. Jadi Bapak Ibu, saya tidak banyak di sini ya. Saya pikir kita udah tahu banyak tentang mengapa Yesus disalib itu. Yang saya mau katakan bahwa Yesus sudah memberikan segalanya buat kita. Segalanya itu apa? Semuanya, enggak ada yang tidak diberikan. Karena hidupnya diberikan. Iya kan? Hidupnya diberikan buat kita. Yang enggak masuk segalanya enggak ada lagi. Semuanya itu diberikan buat kita manusia berdosa. Yang harusnya disalib, yang harusnya dihukum itu kan kita. Tapi karena cintanya kepada manusia, dia mau mati. Bahkan mati di kayu salib. Jadi makanya boros buat Yesus yang sudah memberikan segalanya buat kita, itu seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Memberikan segalanya buat Tuhan Yesus, itu suatu keharusan buat kita Bapak Ibu. Saya selalu ingat ya, satu ilustrasi dulu, kita itu mungkin masih seperti anak-anak. Misalkan ya, saya berikan es krim untuk anak saya. Satu, ya kalau sekarang kan bisa orangnya 4 beli 4 ya. Kalau zaman dulu kan satu bisa rame-rame. Atau es apa sekarang yang rame, es teler, ojo tuku papat larang. Sak gelas bae, engko ditambahi banyu ning omah. Misalkan kita beli 1 botol gitu ya, 1 gelas. Fani, papa nyicip, papa minta. Oke, dikasih. Tapi dia akan bilang, ojo akeh-akeh pak, aku ora oleh. Seringkali kita itu kayak anak kecil itu, kekristenan kita. Yang beli siapa? Es teler tadi, bapaknya. Tapi minta aja dikasih batasan, ojo akeh-akeh. Iya kan? Ojo akeh-akeh pak. Seringkali kan kita gitu. Yang kita punya, yang kita miliki, hidup kita itu kan miliknya Tuhan. Betul enggak? Atau masih menganggap, ya aku dewe, perjuanganku ini, keringatku ini, darahku, perjuanganku, peninggalannya mbahku, segala macam. Sehingga kita belum berani memberi kepada Tuhan. Seperti anak kecil. Ya kasih Tuhan, ya pikir-pikirlah, yang logis lah ya. Dihitunglah ya. Termasuk waktu kita. Ya hitunglah.
Padahal semua itu milik Tuhan kan? Waktu itu milik siapa? Milik Tuhan. Makanya selalu tiap pagi kita bersyukur kalau kita masih bangun dan bernapas. Bayangkan saja ya, semoga tidak. Kalau besok pagi rupanya kita sudah enggak ada. Tuhan lupa membangunkan kita. Bahkan lupa ngasih nafas kepada kita. Bisa enggak? Bisa kan? Banyak yang begitu. Tangi-tangi, ya kitanya udah enggak sadar. Iya kan? Jadi mengapa kita masih seperti itu? Padahal Yesus sudah memberikan segalanya. Sambil refleksi ya Bapak Ibu, kita sudah merayakan Jumat Agung Paskah, mengenang pengorbanan Yesus bolak-balik. Tapi kekristenan kita seperti anak yang bilang kepada bapaknya, jangan banyak-banyak Pak, aku enggak kebahagiaan. Padahal yang memberikan kan, yang membelikan bapaknya. Seringkali kita masih begitu. Satu contoh ya, saya mau kasih 2 contoh berikutnya. Yang pertama itu contoh di Alkitab banyak contoh Bapak Ibu ya. Berikutnya slide-nya. Di Alkitab banyak sekali contoh orang-orang yang termasuk murid-murid Yesus ya. Semua murid Yesus itu mati martir. Karena lihat bahwa Yesus itu betul Tuhan. Dia lihat bahwa Yesus itu bangkit ya. Dari film tadi semalam kami lihat murid-murid sudah kembali ke jadi nelayan kan? Betul ya, kalau kita lihat ceritanya murid-murid itu kembali kepada profesinya. Tapi rupanya Yesus bangkit dan Yesus mendatangi mereka. Petrus ya, yang menyangkal itu dia nangis habis. Rupanya Yesus bangkit. Dan tahu Bapak Ibu, waktu di pantai Yesus suka apa? Yesus itu suka ikan bakar ya. Jadi minta bawa ikannya kita bakar bersama. Ya, ada banyak murid, ada banyak termasuk Paulus yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Nah ini contoh saja, ini gembala nggak ada ya. Jadi ini saya membahas ini di YouTube saya Bapak Ibu. Saya membuat renungan-renungan sederhana sekali yang bisa jadi contoh buat kita. Ini Trivena dan Trifosa. Disebutkan ini ucapan terima kasih Rasul Paulus ya di Roma pasal terakhir, di pasal 16 itu Paulus menyebut banyak orang yang dia ucapkan terima kasih karena pelayanannya, karena kontribusinya dalam pelayanan. Nah, salah duanya adalah Trivena dan Trifosa. Ya, kalau di sini Trifosa dan Trivena itu anak dan ibu ya. Kalau di sini ini katanya kembar mereka, ya Trivena dan Trifosa itu saudara kembar. Nah, yang menarik Rasul Paulus menyebutkan seperti ini. Salam kepada Trivena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang. Ayo dalam bahasa Indonesia membanting tulang itu gimana? Apa? Kerja keras. Apalagi? Kalau bapak-bapak ini yang membanting tulang, enggak pernah banting tulang ya. Kalau orang Batak enggak boleh ya. Iya ya, enggak boleh banting tulang. Wah, bisa dimarahin. Kualat. Tulangnya dibanting. Berarti dia lebih berani ya, lebih kuat. Tahu ya tulang ya. Pamannya, masa membanting pamannya enggak boleh. Ya. Tahu ya Bapak Ibu, Trivena dan Trifosa bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ya, saya pikir enggak perlu diterjemahkan macam-macam. Membanting tulang. Kalau saya bilang ya kayak tadi, dia bisa boros. Bisa aja dia waktunya boros untuk Tuhan. Segalanya dia kasih kepada Tuhan karena dia membanting tulang. Kalau orang tua membanting tulang tuh biasanya nggak kenal siang dan malam ya kan. Makan aja kadang-kadang nggak koper dan segala macam gitu. Karena membanting tulang. Bekerja, cari nafkah, membanting tulang untuk keluarganya.
Nah ini disebutkan oleh Paulus, membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Waktu saya belajar ini saya tahu saya belum sampai membanting tulang. Paling membanting sendok. Jadi ada banyak contoh Bapak Ibu. Dan saya pikir kita perlu belajar. Orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, banyak yang membanting tulang. Banyak yang boros, banyak yang habis-habisan untuk Tuhan. Bukan berarti nanti kita pulang jual rumah, jual apa-apa, enggak. Kita pikirlah. Kita analisa, kita refleksi, kira-kira saya seperti apa. Dalam saya mengiring Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan itu seperti apa. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca lagi ya di Roma pasal 16. Teladan yang kedua, ini ya beberapa tahun, ya abad, namanya William Borden. Ya, jadi dia lahir itu udah kaya raya karena warisan ya. Jadi dari bisnis orang tuanya itu pertambangan perak. Makanya dia di usia 16 tahun dia sudah difasilitasi oleh orang tuanya untuk keliling dunia. Tapi pada saat keliling dunia itu dia mempelajari sesuatu. Dia merasakan sesuatu. Ada beban untuk orang yang menderita di dunia. Kemudian dia kuliah ya, dan kuliahnya pun luar biasa sekali. Karena dia memang ya lahir baru ya, cinta Tuhan begitu. Di kampus dia bikin persekutuan doa dan dia punya visi, dia mengumpulkan teman-temannya. Dia bilang semua orang di universitas ini yang belum percaya Yesus harus percaya Yesus. Luar biasa. Ini orang kaya, tapi kuliah dengan kerohanian yang luar biasa. Dia bikin persekutuan doa, komsel dan segala macam. Dan dia ajak teman-temannya, dia bilang, ayo semua orang di universitas ini, Yale University, semua yang belum mengenal Yesus harus mengenal Yesus. Luar biasa enggak? Kalau sekarang jarang ya orang kaya kayak gitu. Oh enggak juga, enggak begitu ya. Tapi saya luar biasa. Visinya luar biasa sekali. Dari sejak kuliah Bapak Ibu. Dia cinta Tuhan, dia mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Kemudian dia lanjut ya S2-nya di seminari Princeton ya. Dan dia ya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia pingin sebenarnya ke Tiongkok ya, ke Cina pada waktu itu. Karena menurut dia di Cina itu ada banyak orang Islam yang belum jadi Kristen. Dia pingin ke sana. Dia mempersiapkan, dia belajar banyak hal supaya dia bisa sampai ke sana. Tapi ya karena dia mungkin terporsir begitu ya. Dia melakukan perjalanan banyak misi juga sampai ke Mesir dan dia meninggal di Mesir Bapak Ibu. Karena apa ya sakitnya? Meningitis tulang belakang. Di usia 26 tahun. Masih muda. Tapi dia luar biasa dan dia ditangisi banyak, termasuk di kampus teman-temannya kuliah menangisi dia. Ada banyak apa istilahnya patung-patung untuk mengenang si William ini. Karena cintanya kepada Tuhan, cintanya kepada jiwa-jiwa, cintanya kepada teman-temannya itu luar biasa. Dan banyak ya, banyak teman-temannya tentunya menyayangkan sekali. Orang muda, anak muda yang kaya raya begitu, kok mau masuk ke misi? Menurut teman-temannya kamu menyia-nyiakan hidupmu. Menurut teman-temannya kamu memboroskan hidupnya dengan tidak perlu seperti itu. Tapi rupanya dia ada tulisan seperti ini ya. Kok gelap sekali ya. Dia bilang dia nggak pernah menyesal melakukan itu. Saya nggak menyesal melakukan itu. Kalau kita
mungkin sama ya. Saya juga mungkin mikir, eman-eman ya, anaknya orang kaya kok kayak gitu gitu ya. Iya kan? Anaknya orang kaya kok cuma ngambil jalan kayak gitu. Mestinya dia bisa lebih dari itu. Dia mesti meneruskan bisnisnya orang tuanya. Dia memang nggak mau meneruskan bisnisnya. Ketika bapaknya meninggal, dia nggak mau meneruskan bisnis itu. Karena dia mau fokus ke sini. Mungkin jadi aneh ya. Makanya teman-temannya bilang, kamu menyia-nyiakan hidup. Terakhir, slide terakhir. Bapak Ibu, malam ini ya pertanyaannya buat kita semua. Apakah kita siap dan siapa yang mau boros untuk Tuhan? Silahkan didefinisikan masing-masing, saya harus seperti apa untuk Tuhan. Silahkan dievaluasi masing-masing. Saya sudah seperti apa untuk Tuhan? Sudah melakukan apa untuk Tuhan? Sudah memberikan apa untuk Tuhan? Kalau Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita, saya sudah seperti apa? Apakah kita sudah boros untuk Tuhan? Atau sama sekali? Katakanlah, seujung kuku pun belum. Mungkin kita masing-masing mengevaluasi. Apakah saya sudah seperti itu? Atau masih banyak sebenarnya aku pengen lakukan dari waktuku, dari uangku, dari kemampuanku, dari karuniaku. Sebenarnya masih banyak yang bisa aku lakukan. Tapi kok enggak ya? Nah, ngapain kalau enggak itu? Nah, saya berharap ya, saya mengajak, ya saya terus belajar Bapak Ibu. Ada banyak yang mungkin kemarin saya cerita ya di PPA. Dulu waktu saya di Salatiga, mentor saya, pimpinan saya bilang, dia nggak mau tidur siang. Kenapa Pak? Aku malu sama sponsor. Saya malu sama donatur. Karena kita dulu di yayasan itu kan banyak sponsor ya. Jadi dia bilang, aku nggak mau tidur siang, karena aku malu dengan sponsor. Ya kalau kita sponsornya siapa ya? Tuhan ya, iya kan? Malu aku. Paling tidak kita punya perasaan itu Bapak Ibu, dengan Tuhan lah ya. Aku ini udah ditebus dengan darah yang mahal. Film yang kami tonton tidak se-ekstrim The Passion ya, karena memang itu hanya perjamuan sampai penangkapan, memang ada dipecuti-pecuti dikit gitu. Tapi bukan itu intinya kalau nggak salah dari film itu. Tuhan sudah memberikan segalanya. Tadi ya di Filipi pasal 2. Dia mau mati. Bahkan, ya tadi saya tebelin, bahkan mati di kayu salib. Lah kita ini apa balasannya? Ya kan? Apa balasan kita untuk Tuhan? Jadi kita yang mungkin masih suka aras-arasan, hot-hot Thai chicken ya, apa? Suam-suam kuku, mengiring Tuhan, mau melayani juga hitung-hitungan. Mikirnya dengan Tuhan saja lah, nggak usah sama gembala, wakil gembala atau teman-teman, nggak usah perlu gitu. Pertanggungjawaban kita hanya kepada Tuhan. Yang ditebus itu masing-masing kita. Jadi hitungannya saya dengan Tuhan. Jadi kalau kita masih hitung-hitungan kayak gitu, alah, gawe opo ya gitu. Melayani oleh opo. Dulu orang bilang, kamu melayani Tuhan mau makan batu. Enggak ada orang yang melayani Tuhan makan batu. Saya sudah buktikan, ada banyak kesaksian. Saya juga sudah membuktikan. Enggak ada orang yang melayani Tuhan makan batu. Ya paling-paling yang nasinya kotor itu ya ada batu-batu kecil gitu. Tapi nggak ada yang begitu. Jadi mari Bapak Ibu malam ini, mari berefleksi, lihat hidup kita, kekristenan kita. Seperti perempuan tadi, dia berikan 39 juta dalam sekejap untuk mengurapi Tuhan, untuk melayani Tuhan.
Boleh ya, jadi kita bisa waktu kita, tenaga kita, dana, dan lainnya. Kalau di misi itu kalau nggak pergi ya memberi. Istilahnya begitu ya. Kalau nggak mau bermisi sendiri, memberi. Dan kalau misalkan aku memberi kepada siapa? Banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bukan gereja ini, aku mau mendukung orang yang melayani di pedalaman, banyak sekali. Kalau kita nggak bisa pergi, memberi. Kalau kita nggak bisa tenaga kita, waktu kita, memberi. Kan gitu. Kalau bisa kita beri tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, sumber daya kita untuk pelayanan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berikan. Jangan eman-eman dengan karunia, dengan kemampuan, dengan sumber daya yang Tuhan berikan itu. Jadi memang ya, semua kembali kepada bagaimana kita menganggap anugerah yang besar itu dalam hidup kita. Kalau kita menganggap anugerah Tuhan itu kecil, ya yang keluar kecil. Tapi kalau kita menganggap karunia Tuhan itu besar banget tadi, bahkan mati di kayu salib buat kita, pasti yang kita lakukan untuk Tuhan besar juga. Jadi semua menurut saya ya, itu bergantung kepada seberapa besar kita menganggap anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita masih menganggap anugerah itu sepele, hidup kita akan biasa-biasa saja, ikut Tuhan ya wis pokoknya ke gereja dan segala macam begitu. Tapi kalau kita menganggap anugerah Tuhan itu besar dan apa yang harus kita balas untuk Tuhan, itu akan berbeda sekali. Dan saya yakin begitu. Jadi semua itu bergantung kepada kita menganggap anugerah Tuhan itu buat kita besar atau kecil. Ya, pujian tadi bilang sungguh indah. Pengorbanannya luar biasa. Enggak masuk di akal pengorbanan Tuhan buat kita. Tapi kita udah nyanyi kayak gitu. Terus kita mau apa? Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Menjelang perayaan Jumat Agung di hari Jumat nanti, mari kita semua merenungkan seperti Maria yang memecahkan buli-buli minyak narwastu yang seharga 39 juta. Kalau kita konversi dengan upah tukang 12 atau 13 ribu. Dia berikan semuanya untuk Tuhan. Karena dia menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Dia sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Sehingga semua yang dia miliki, dia berikan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan kasih Tuhan yang besar itu. Kasihnya sungguh besar bagi kita. Tuhan melihat kita begitu mulia, begitu indah. Maka dia gak mau, dia gak rela kita hidup di dalam dosa. Maka dia rebut kita, orang-orang berdosa ini, dari iblis, dari cengkraman iblis. Maka dia mau menebus dengan mati, bahkan mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kita pujikan pujian ini sambil kita menghayati firman Tuhan.
sama-sama bersyukur untuk karya Tuhan yang besar bagi kami. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Engkau mati bagi kami. Bahkan mati di kayu salib. Mati yang gak layak buat Engkau. Tapi karena cintamu yang besar untuk memulihkan hidup kami dari dosa, menebus kami dari dosa, Engkau rela melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam ini kami belajar dari tindakan Maria yang memberikan segalanya buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami semua mengalami kasih-Mu itu sekali lagi Tuhan. Mengalami anugerah-Mu sekali lagi dalam hidup kami. Biar itu membarui hati kami, membarui hidup kami Tuhan. Memahami cara pandang kami tentang Tuhan, tentang pelayanan, tentang hidup kami. Ampuni kami kalau kami masih hitung-hitungan untuk Tuhan. Kalau kami masih eman-eman memberikan waktu, uang, sumber daya yang kami miliki untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami memberikan hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Biarkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Meminyaki Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biar tidak berhenti di kepala kami, di pikiran kami, tapi biar itu masuk dalam hati kami dan menjadi perbuatan di tangan dan kaki kami. Dan pikiran kami semuanya dipenuhi oleh pikiran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.